Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi pertemuan 9 tentang pasar uang. Perkenalkan, nama saya Sinta Septiani dengan NIM 20, 10, 11, 20, 14, 17. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM 20, 10, 11, 200, 703. Perkenalkan, nama saya Sadria Nur Fadila dengan NIM 20, 10, 11, 20, 07, 24. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Teori permintaan uang. Teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut dengan teori permintaan uang klasik, karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, di mana perekonomian selalu berada dalam keadaan seimbang. Beberapa teori permintaan uang sebelum Keynes, seperti teori permintaan uang menurut Irving Fisher dengan bukunya yang berjudul Transaction Demand Theory of the Demand for Money, memandang uang sebagai alat pertukaran. Menurut Fisher, jika terjadi transaksi di antara penjual dan pembeli, maka pertukaran antara uang dengan barang atau jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pasti sama dengan nilai barang atau jasa yang ditukarkan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang, P adalah harga barang atau jasa, dan T adalah jumlah transaksi. Model matematis tersebut bukanlah merupakan suatu persamaan identitas dan artinya pasti benar, karena sisi kiri dan sisi kanan tanda sama dengan selalu sama besar. MV sama dengan PT merupakan suatu persamaan apabila kita memperhatikan masing-masing komponen. M adalah jumlah uang yang beredar, ditentukan oleh aktivitas moneter dan dapat dianggap sebagai variabel konstan atau eksogen. Jumlah transaksi atau P tergantung dalam kuadran full employment. Oleh karena itu, dalam jangka pendek nilai T tetap. Apabila P dan V bisa berubah untuk menjaga persamaan, maka MV sama dengan PT tetaplah merupakan suatu identitas. MV sama dengan PT bukan lagi merupakan identitas, sebab menurut Fisher nilai V tidak berubah dalam jangka pendek, sebab besarnya nilai V ditentukan oleh faktor institusi dan teknologi yang digunakan. Persamaan MV sama dengan PT dapat diubah dalam bentuk P sama dengan MV per T. Jadi, berdasarkan persamaan tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat harga berkaitan erat dengan jumlah uang yang beredar. Apabila uang yang beredar meningkat 2 kali, maka tingkat harga juga akan naik 2 kali lipat. Teori permintaan menurut Cambridge. Kaum Cambridge menganggap uang adalah sebagai penyimpan kekayaan atau store of value. Kaum ekonomi Cambridge, Marshall dan Pigot menganalisis faktor-faktor seseorang untuk memegang uang tunai yang menurutnya ditentukan oleh tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan tingkat bunga di masa yang akan datang, dan tingkat harga. Cambridge mengatakan bahwa keinginan seseorang untuk memegang uang tunai secara nominal adalah proporsional terhadap pendapatan nominal seseorang atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. MD sama dengan KY, di mana MD adalah permintaan akan uang, K adalah presentasi jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan, Y adalah pendapatan. Berdasarkan persamaan tersebut, jika Y sama dengan Y per P, maka MD sama dengan KP dikali Y, atau dapat menjadi MD per P sama dengan K dikali Y. Pada teori permintaan uang menurut Keynes, permintaan akan uang atau MD dalam analisis Keynes didasarkan atas 3 motif seseorang memegang uang, yaitu yang pertama adalah motif transaksi. Permintaan uang untuk transaksi adalah menjembatani periode permintaan dan pengeluaran seseorang melakukan pengeluaran setiap hari, sedangkan penerimaan tidak terjadi setiap hari. Motif transaksi atau tujuan memegang uang untuk transaksi sangat tergantung dari jumlah pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. MT sama dengan F dikali Y, atau MT sama dengan KT dikali dengan Y, di mana MT adalah jumlah
uang yang digunakan untuk motif transaksi, K adalah bilangan konstanta, dan Y adalah pendapatan atau penghasilan. Sedangkan yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Menurut Keynes, antisipasi terhadap pengeluaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan menyebutkan seseorang akan memegang uang lebih besar daripada untuk tujuan transaksinya. Dalam motif berjaga-jaga, sama halnya dengan motif transaksi yang besarnya sangat tergantung pada penghasilan atau pendapatan seseorang. Dalam model matematikanya dapat ditunjukkan dalam bentuk fungsi MJ sama dengan F dikali Y, atau MJ sama dengan KJ dikali Y, di mana MJ sama dengan jumlah uang yang digunakan untuk motif berjaga-jaga, K adalah variabel konstanta, dan Y adalah penghasilan. Transaksi yang merupakan fungsi dari pendapatan bila dihubungkan dengan motif berjaga-jaga dapat diberikan simbol M1, sehingga M1 tersebut merupakan jumlah uang beredar yang digunakan untuk motif transaksi dan berjaga-jaga. Secara matematis dapat ditunjukkan sebagai berikut. MT sama dengan F dikalikan dengan Y, atau MJ sama dengan F dikali Y, maka MT ditambah MJ sama dengan M1 atau K1 dikali Y sama dengan KT dikalikan Y, ditambah KJ dikali dengan Y. Dari model matematis tersebut, kemudian dapat dibuat model kurva seperti di bawah ini. Kemudian yang ketiga adalah motif spekulasi. Umumnya motif spekulasi ini dilakukan oleh seseorang untuk perdagangan saham sehingga motif ini sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Di dalam permintaan akan uang untuk motif ini berbeda halnya dengan motif yang lain. Karena motif spekulasi tergantung dari tingkat bunga sehingga digunakan simbol M secara matematis dapat dijelaskan sebagai berikut. M2 sama dengan F dikalikan dengan I, atau M2 sama dengan M2 ditambah K2I. Di mana M2 adalah jumlah uang beredar, M2 0 adalah jumlah uang beredar pada tingkat bunga sama dengan 0, K adalah variabel konstanta, I adalah tingkat bunga. Hubungan antara tingkat bunga dengan M2 atau motif spekulasi menunjukkan hubungan yang negatif, sehingga di dalam kurvanya slope atau lereng kurva juga menunjukkan arah yang negatif. Permintaan uang atau MD pada pasar uang merupakan penjumlahan dari permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Dengan demikian, permintaan uang dapat dinyatakan sebagai berikut. M1 sama dengan M1 ditambah M atau MD sama dengan M1 ditambah M. Karena MD sama dengan K1Y ditambah M2O ditambah K2I. Dalam model tersebut, bila digambarkan kurvanya ke dalam kurva permintaan uang tunai atau MD, kurva M menunjukkan slope yang tegak lurus karena kurva M1 tidak berhubungan dengan tingkat bunga, sebaliknya. Kurva M2 berhubungan dengan tingkat bunga yang memiliki slope negatif. Teori permintaan uang setelah Keynes. Teori permintaan uang sebagaimana yang dikemukakan oleh Keynes dianggap tidak memuaskan sehingga ada beberapa ekonom yang menyempurnakan teori permintaan uang. Yang pertama ada teori permintaan uang menurut Baumol. Baumol menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga yang menyebabkan orang yang memegang uang tunai akan menderita kerugian yang disebut opportunity cost. Semakin tinggi tingkat bunga yang terjadi di masyarakat, semakin besar pula biaya yang ditanggung seseorang yang memegang uang tunai. Jadi, seseorang yang menetapkan melakukan transaksi ke bank sebanyak N kali rata-rata memegang uang tunai sebesar N-2 per Y per 2. Dan apabila tingkat bunga sebesar I, maka pendapatan dari bunga adalah sebesar R sama dengan N-1 dikali I dikali Y per 2N pangkat 2. Atau R sama dengan I dikali Y per 2N pangkat 2. Yang kedua ada teori permintaan uang menurut Tobin. Tobin menjelaskan mengenai motivasi seseorang memegang uang tunai untuk tujuan spekulasi menggunakan pendekatan portofolio. Menurut Tobin, pada kenyataannya seseorang menghadapi ketidakpastian
Dalam memegang sebuah surat berharga, seseorang mempunyai spektrum dari keuntungan tersebut yang diukur dengan suatu frekuensi distribusi atau FG. Seseorang yang memegang surat berharga mengharapkan akan memperoleh pendapatan E sama dengan J plus G, di mana I sama dengan tingkat bunga dan G adalah keuntungan modal. Jadi, seseorang yang memiliki sejumlah surat berharga mengharapkan akan memperoleh pendapatan total sebesar RT sama dengan B dikali E sama dengan B dalam kurung I tambah G. Bila dilihat dari resiko memegang saham, T sama dengan B dikali SG dan B sama dengan T per SG, di mana T adalah resiko total, SG besar resiko yang dihadapi, B jumlah surat berharga. Bila model di atas digabungkan menjadi satu ke dalam persamaan RT, maka akan mendapatkan model matematis kendala anggaran atau budget constraint. RT sama dengan T dalam kurung I ditambah G per SG, atau RT per T sama dengan I plus G per SG. Menentukan keseimbangan pasar uang. Pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang sama dengan permintaan akan uang. Di dalam analisis Keynes dijelaskan bahwa permintaan akan uang oleh masyarakat karena dipengaruhi oleh 3 tujuan atau motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Dari ketiga motif tersebut akan digambarkan model keseimbangan pasar uang atau analisis LM, sehingga akan terbentuk fungsi LM yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan equilibrium dalam pasar uang. Di dalam menentukan fungsi LM, terlebih dahulu harus diasumsikan bahwa jumlah uang beredar dalam perekonomian diasumsikan sebagai variabel eksogen. S sama dengan MD sama dengan M. Kemudian permintaan akan uang terdiri dari motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Dibuat model sebagai berikut. MT sama dengan motif transaksi, MJ sama dengan motif berjaga-jaga. MT dan MJ tergantung dari pendapatan atau dalam matematis ditulis MT sama dengan F dalam kurung Y sama dengan MT sama dengan KT Y. MJ sama dengan F dalam kurung Y sama dengan MJ sama dengan KJ kali Y. MT plus MJ sama dengan M1, karena M1 sama dengan F dalam kurung Y, maka fungsi M1 sama dengan M, atau KTY ditambah KJY sama dengan K1Y. M sama dengan MD sama dengan M. M sama dengan M1 plus M2. M sama dengan K1Y plus M2 0 plus K2I. K1Y sama dengan M min M2 0 plus K2I. LMT sama dengan M sama dengan M2 0 sama LMT sama dengan M min M2 0 min K2I per K1. Menurunkan kurva dan grafik fungsi LM. Kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Kurva LM merupakan suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional atau Y pada berbagai tingkat bunga atau I. Hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan di dalam pasar uang mempunyai hubungan yang positif. Dengan demikian, lereng kurva atau slope dalam kurva LM adalah positif. Berikut adalah kurva keseimbangan pasar. Dalam kurva LM dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat bunga mengakibatkan bertambahnya pendapatannya keseimbangannya dalam pasar uang, di mana tingkat bunga berubah dari I1 naik menjadi I2, mengakibatkan berubahnya pendapatan dari Y1 menjadi Y2. Selain itu, keseimbangan dalam pasar uang dapat pula dilihat dalam grafik fungsi LM. Di dalam gambar grafik fungsi LM terdapat 4 kurva atau 4 kuadran. Kuadran 1 merupakan kurva LM, kuadran kedua merupakan kurva M2 atau motif spekulasi, kuadran ketiga menggambarkan kurva jumlah uang beredar di mana terjadi suatu keseimbangan antara permintaan penawaran akan uang. Dengan demikian, kurva tersebut membentuk sudut 45 derajat. Kuadran keempat merupakan kurva M1 atau motif transaksi dan motif berjaga-jaga.
Kebijakan moneter dan pergeseran kurva LM. Kebijakan moneter murni dan adalah kebijakan moneter yang tidak disertai dengan berubahnya pengeluaran pemerintah atau G, pemungutan pajak atau TX, dan pembayaran transfer atau TR. Seperti halnya kebijakan fiskal atau sektoril, kebijakan moneter memiliki dua sifat kebijakan, yaitu satu, kebijakan yang bersifat ekspansif, memiliki dampak pada peningkatan pendapatan, dan dua, kebijakan moneter yang bersifat kontraktif berdampak pada penurunan pendapatan. Pergeseran kurva LM. Akibat adanya kebijakan moneter dapat dilihat pada kurva di bawah ini. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif akan menggeser kurva LM dari LMO ke LM1 ke kanan. Sebaliknya, kebijakan moneter yang bersifat kontraktif akan menggeser kurva LM dari LMO ke LM2 ke samping kiri. Beberapa instrumen atau alat yang sering digunakan pemerintah dalam melakukan kebijakan moneter antara lain, satu, open market operation adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi jumlah uang yang beredar dengan memperjualbelikan surat berharga pemerintah seperti SBI atau SBPU. Yang kedua, reserve requirement adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penentuan cadangan minimum bagi bank umum atau komersial oleh bank sentral. Yang ketiga, rediscount policy adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi moneter melalui perubahan tingkat harga. Yang keempat, selective credit control adalah kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan cara memberi himbauan kepada sektor perbankan dalam hal penyaluran dana kemasyarakatan atau kredit. Menentukan pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan umum. Untuk mendapatkan pendapatan keseimbangan atau Y dan tingkat bunga keseimbangan atau I yang berlaku dalam kedua pasar, maka kedua fungsi yang telah kita pelajari disatukan dalam satu model sebagai berikut. Yang pertama, fungsi keseimbangan pasar barang atau fungsi IS adalah Y sama dengan A ditambah I0 ditambah EI per 1 dikurangi C. Yang kedua adalah fungsi keseimbangan pasar uang atau fungsi LM, yaitu Y sama dengan M ditambah M2O ditambah K2I per K1. Di mana Y adalah pendapatan keseimbangan umum dan I adalah tingkat bunga keseimbangan umum. Kemudian menurunkan kurva dan grafik fungsi IS LM. Setelah pendapatan keseimbangan atau Y dan tingkat bunga keseimbangan I ditemukan, maka kurva IS atau LM dapat digambarkan sebagai berikut. Dari kurva IS atau LM di atas, dapat dikatakan bahwa keseimbangan dalam pasar barang dan pasar uang terjadi pada tingkat pendapatan sebesar Y dan tingkat bunga sebesar I, yaitu pada titik E, yang menunjukkan titik keseimbangan umum yang terjadi dalam pasar barang dan pasar uang atau general equilibrium. Kebijakan pemerintah dan pergeseran kurva ISLM. Untuk menjaga kestabilan perekonomian diperlukan suatu kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan perekonomian, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan fiskal maupun moneter, keduanya dapat berpengaruh terhadap pergeseran kurva ISLM. Variabel ekonomi yang biasa dipengaruhi melalui kebijakan fiskal ini adalah yang pertama pengeluaran pemerintah, yang kedua pajak, tiga pembayaran transfer. Variabel ekonomi yang biasa dipengaruhi melalui kebijakan moneter ini adalah yang pertama jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan permintaan uang. Beberapa model pergeseran kurva ISLM yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah. Yang pertama, bila diketahui pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan pajak dan pembayaran transfer tetap, maka kurva IS bergeser ke kanan atas. Yang kedua, pengeluaran pemerintah dan pembayaran transfer tetap tidak berubah, pajak mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke kiri bawah. Yang ketiga, jumlah uang beredar mengalami kenaikan.
G, TR, TX, dan tingkat bunga tetap. Maka kurva IS bergeser ke kanan bawah. Yang keempat, jumlah uang beredar mengalami kenaikan. Pengeluaran pemerintah bertambah, pembayaran transfer, dan pajak tetap. Maka kurva ISLM bergeser ke kanan. Soal kualitatif dan penyelesaiannya. Yang pertama, bagaimana hubungan antara pasar uang dan pasar barang? Jelaskan. Jawabannya, ada dua hubungan yang mendasar antara pasar uang dan pasar barang, yaitu pendapatan dan permintaan uang, serta belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Pasar uang dan pasar barang merupakan kedua pasar yang tidak dapat dipisahkan. Jumlah barang dapat terjual bergantung pada jumlah uang yang dimiliki masyarakat. Jadi, secara sederhana, kita hanya dapat berbelanja ketika kita mempunyai uang. Permintaan akan uang ini otomatis akan mempengaruhi pasar barang. Kemampuan dan daya beli masyarakat menjadi pemicu utama dalam kelancaran transaksi yang terjadi di pasar barang. Dalam belanja investasi, orang yang berinvestasi tergantung pada tingkat bunga yang ditawarkan. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar masyarakat akan belanja investasi dan sebaliknya. Oleh sebab itu, hubungan antara pasar uang dan pasar barang tidak dapat dipisahkan. Mereka mempunyai keterikatan satu sama lain dalam sebuah perekonomian. Kemudian soal kedua adalah mengapa teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut dengan teori permintaan uang klasik. Jawabannya adalah teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut dengan teori permintaan klasik. Teori permintaan uang ini dikatakan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu berada dalam keadaan yang seimbang. Yang ketiga, apa saja instrumen atau alat yang sering digunakan pemerintah dalam melakukan kebijakan moneter? Jawabannya yang pertama ada open market operation adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi jumlah uang yang beredar dengan memperjualbelikan surat berharga pemerintah. Yang kedua ada reserve requirement adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penentuan cadangan minimum bagi bank umum komersial oleh Bank Sentral BI. Yang ketiga ada rediskon polisi adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi moneter melalui perubahan tingkat bunga. Yang keempat ada selective credit control adalah kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan cara memberi himbauan pada sektor perbankan dalam hal penyaluran dana kemasyarakatan atau kredit. Selanjutnya, soal kuantitatif dan penyelesaiannya. Yang soal 1, diketahui jumlah uang yang beredar adalah 600 M. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga adalah M1 sama dengan 0,25 Y. Permintaan uang untuk spekulasi adalah M2 sama dengan 400 dikurang 500 I. Tentukan keseimbangan pasar uang. Jawabannya, MS sama dengan 600 M, MD sama dengan M1, plus M2 sama dengan 0,25Y plus 400 dikurang 500I, maka keseimbangan LM sama dengan MS sama dengan MD, MS 600, MD 0,25Y tambah 400 dikurang 500I, 0,25Y sama dengan 600 dikurang 400 ditambah 500I, Y sama dengan 800 ditambah 2000I. Kemudian soal kedua, dalam perekonomian suatu negara, diketahui yang pertama adalah fungsi konsumsi C sama dengan 40 ditambah 0,6 Y. Kemudian yang kedua fungsi tabungan E sama dengan negatif 40 ditambah 0,4 Y. Investasi atau I sama dengan 80 ditambah 4I. Jumlah uang beredar adalah 200 M. Permintaan uang untuk transaksi atau MT sama dengan 0,25 Y. Permintaan uang untuk berjaga-jaga atau MJ adalah 0,15 Y. Permintaan uang untuk spekulasi atau M2 sama dengan 160 dikurangi 4R. Tentukan nilai tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan IS LM dan gambarkan kurvanya. Jawabannya adalah fungsi IS.
Rumusnya Y sama dengan C ditambah I, di mana Y sama dengan 40 ditambah 0,6Y ditambah 80 ditambah 4I. Y dikurangi 0,6Y sama dengan 120 dikurangi 4I, kemudian 0,4Y sama dengan 120 dikurangi 4I, Y sama dengan 300 dikurangi 10I. Kemudian untuk fungsi LM, MD sama dengan MS. MD sama dengan M1 ditambah M2. Di mana udah diketahui MD adalah 0,4Y ditambah 160 dikurangi 4I sama dengan 200. Kemudian 0,4Y sama dengan 40 ditambah 4I, Y sama dengan 100 ditambah 10I. Kemudian untuk keseimbangan pasar IS sama dengan LM, IS sama dengan LM, 300 dikurangi 10I sama dengan 100 ditambah 10I. 300 dikurangi 100 sama dengan 10I ditambah 10I. Dan kemudian dihasilkan 200 sama dengan 20I, I sama dengan 10%, Y sama dengan 300 dikurangi 10I, kemudian Y sama dengan 300 dikurangi 10, dikalikan dengan 10, dan sehingga menghasilkan Y sama dengan 200. Jadi nilai tingkat bunga keseimbangan 10% dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan 200. Kurva IS dan LM-nya sebagai berikut. Soal yang ketiga, diketahui C sama dengan 100 plus 0,75Y, I sama dengan 60 min 200I, I sama dengan 10%, MS sama dengan 500, MD sama dengan 0,2Y, plus 428 min 400I. Tentukan A. Besarnya pendapatan dan tingkat bunga yang memenuhi keseimbangan umum, B. Kurva ISLM, C. Pendapatan dan tingkat bunga baru bila G sama dengan 20, dan pergeseran kurva ISLM. Jawaban untuk yang A, pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan umum, fungsi S, Y sama dengan C ditambah I. Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y ditambah 60 dikurangi 200I. Y dikurang 0,75Y sama dengan 100 ditambah 60 dikurangi 200I. 0,25Y sama dengan 160 dikurangi 200I. Y sama dengan 640 dikurangi 800I. Fungsi LM, MD sama dengan MS. 0,2Y ditambah 428 dikurangi 400I sama dengan 500. 0,2Y sama dengan 500 dikurangi 428 ditambah 400I. 0,2Y sama dengan 72 ditambah 400I. Y sama dengan 360 ditambah 2000I. Keseimbangan umum IS-LM. IS sama dengan LM. 640 dikurangi 800I sama dengan 360 ditambah 2000I. 280 sama dengan 2800I, I sama dengan 0,1 per 10%. Y sama dengan 640 dikurangi 800I, Y sama dengan 640 dikurangi 800 dikali 0,1. Jadi Y sama dengan 560. Jadi nilai tingkat bunga keseimbangan 10% dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan 560. Untuk jawaban kurva ISLM, gambar kurvanya seperti berikut. Untuk jawaban yang C, pendapatan dan tingkat bunga baru bila G sama dengan 20. Fungsi IS baru. Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan 100 plus 0,75Y plus 60 min 200I plus 20. Y min 0,75Y sama dengan 100 plus 60 plus 20 min 200I. 0,25Y sama dengan 180 min 200I. Y sama dengan 720 min 800I. LM tetap. Keseimbangan umum IS dan LM. IS sama dengan LM. 720 min 800I sama dengan 360 plus 2000I. 720 min 360 sama dengan 2000I plus 800I. 360 sama dengan 2800I. I sama dengan 0,129 per 12,9%.
Y sama dengan 720 min 800I, Y sama dengan 720 min 800 dikali 0,129. Y sama dengan 720 min 103,2, Y sama dengan 616,8. Gambar pergeseran kurva ISLM sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.